Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu manajemen keuangan 2, yaitu Ibu Diah Suswanti Respening Tias, SE, MM, dan kepada teman-teman sekalian telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggota yang pertama ada Dwike Lutfia Rita dengan NIM 2311010 dan yang kedua ada Eni Wulandari dengan NIM 2311012 dan yang ketiga ada Putri Sulis dengan NIM 2311023, yang keempat ada Kornius Dedi Kurniawan dengan NIM 2311023. Yang kelima ada Rizka Lindarti dengan NIM 2311060. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke materi saja. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bab 15 dengan tema kebijakan dividen. Di sini kebijakan dividen adalah keputusan strategis yang diambil oleh manajemen perusahaan mengenai bagaimana laba bersih yang diperoleh akan dialokasikan apabila laba tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan atau disebut laba ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam operasional dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham di samping kapital gain. Kapital gain yaitu keuntungan yang diperoleh saat investor menjual saham dengan harga lebih tinggi dari harga belinya. Untuk yang pertama di sini ada tipe dan cara pembayaran dividen, yaitu ada dividen cash atau cash dividend. Dividen cash adalah jenis dividen yang paling umum dan paling disukai investor. Dividen ini dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau cash. Dan untuk selanjutnya ada dividen non-cash. Dividen non-cash adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk selain uang tunai. Yaitu ada beberapa jenis dividen non-cash di sini. Yang pertama ada dividen saham, dan yang kedua ada pemecahan saham, yang ketiga ada dividen properti, dan yang keempat ada dividen scrip, dan yang kelima ada dividen likuiditasi. Mekanisme pembayaran dividen dan pengaruhnya terhadap harga saham bisa digambarkan sebagai berikut. Bagian 1, kronologis kebijakan dividen. Yang pertama di sini ada tanggal pengumuman 3 Januari 2003. Ini adalah tanggal ketika perusahaan mengumumkan akan pembayaran dividen. Pada tanggal ini perusahaan secara resmi menyatakan kewajiban membayar dividen. Dan yang kedua ada ex-dividend date 15 Januari 2003. Ini adalah tanggal penting di mana jika Anda membeli saham pada atau setelah tanggal ini, Anda tidak berhak atas dividen. Untuk mendapatkan dividen, Anda harus membeli saham sebelum ex-dividend date. Dan yang ketiga ada tanggal pencatatan yaitu 17 Januari 2003. Ini adalah tanggal di mana perusahaan akan mencatat nama-nama pemegang saham yang berhak menerima dividen. Hanya yang tercatat pada tanggal ini yang akan menerima pembayaran dividen. Dan yang keempat ada tanggal pembayaran 3 Februari 2003. Ini adalah tanggal dividen benar-benar dibayarkan kepada para pemegang saham yang berhak. Dan selanjutnya harga saham. Harga saham di sini sebelum ex-dividend 1.000, setelah ex-dividend yaitu 950 rupiah. Artinya harga saham turun sebesar jumlah dividen 50 rupiah karena hak atas dividen sudah tidak melekat pada saham itu.
hari-hari relatif terhadap dividen ditunjukkan dengan min 1, 0, plus 1, plus 2. Min 1 yaitu 1 hari sebelum X dividen masih dapat dividen, dan 0 hari X dividen tidak dapat dividen jika baru dibeli hari ini. Plus 1 plus 2 hari-hari setelah X dividen tidak dapat dividen. 2. Kontroversi kebijakan dividen. Miller dan Modigliani berargumen bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Sementara argumen lain mengatakan bahwa dividen yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, dan argumen terakhir mengatakan bahwa dividen yang rendah akan meningkatkan nilai perusahaan. 1. Kebijakan dividen tidak relevan. Miller dan Modigliani tahun 1961 mengajukan argumen bahwa kebijakan dividen tidak relevan. Misalkan ada 2 periode, tahun ini dan tahun depan. Perusahaan membagi dividen tiap tahunnya. Jika tahun ini perusahaan tidak membagi dividen, maka pada tahun depan investor bisa memperoleh dividen tahun depan dan dividen yang seharusnya dibayar pada tahun ini, plus tingkat keuntungan dari dividen yang ditahan tersebut. Miller dan Modigliani menunjukkan bahwa investor indiferen atau sama saja terhadap kebijakan dividen. Berikut beberapa asumsi dalam analisis mereka. Yang pertama, tidak ada pajak atau biaya lainnya. Pelaku pasar tidak bisa mempengaruhi harga sekuritas atau pasar diasumsikan sempurna. Yang kedua, semua pelaku pasar mempunyai pengharapan yang sama terhadap investasi, keuntungan, dan dividen di masa mendatang. Pengharapan investor dikatakan homogen. Kemudian yang ketiga, kebijakan investasi ditentukan lebih dulu. Kebijakan dividen tidak mempengaruhi kebijakan investasi. Ilustrasi ketidakrelevan kebijakan dividen. Pada bagian 2, misalkan seorang investor mempunyai preferensi dividen sebesar 100 pada tahun ini atau 0 dan 100 lagi pada tahun depan dituliskan 1. Perusahaan ternyata membagi dividen sebesar 110 pada tahun ini dan 89 pada tahun berikutnya secara berturut-turut. Dilihat dari tabel berikut, pada tahun ke-0, menerima dividen itu 110, kemudian menginvestasikan kelebihan di atas 100 yang dijumlahkan itu 10, sehingga 110 dikurangi 10 menjadi 100. 100 ini merupakan kas masuk tahun pertama. Kemudian tahun 1 atau tahun berikutnya menerima dividen sebesar 89, kemudian menerima investasi sebesar 10 dan keuntungannya itu 1:1. Menjadi di sini seharusnya 11 ya. Sehingga 89 ditambah 11 kas masuknya tahun ini atau tahun berikutnya adalah 100. Contoh lainnya, misalkan ternyata perusahaan membayar dividen 90 pada tahun 0 atau tahun ini dan 111 pada tahun ke-1 atau tahun berikutnya. Bagaimana penyesuaian yang bisa dilakukan oleh investor agar preferensi dividen 100 pada tahun 0 dan 1 terpenuhi? Dilihat dari tabel ini, pada tahun 0 menerima dividen sebesar 90, kemudian meminjam sebesar di atas 10, ya ini 10, sehingga 90 ditambah 10, kas masuknya pada tahun ini yaitu 100. Pada tahun ke-1 menerima dividen sebesar 111, kemudian mengembalikan pinjaman sebesar 10 dan bunganya 1:1, sehingga menjadi minus 11, sehingga 111 dikurangi 11 menjadi 100 pada tahun berikutnya. 2. Kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Rumus yang berkaitan dengan penilaian saham atau valuation dalam konteks kebijakan dividen dan kebijakan investasi, misalkan tanpa pembelanjaan eksternal. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama itu adalah rumus P0 yang merupakan rumus dasar untuk menghitung harga saham saat ini. Kemudian yang kedua adalah P0 aksen adalah nilai saham setelah perusahaan membuat keputusan investasi baru dengan menggunakan laba ditahan. Kemudian adalah rumus ketiga
Delta P, di mana P0 aksen dikurangi P0, adalah perubahan nilai saham. Di sini P0 adalah dividen yang dibagi, sedangkan P0 aksen merupakan dividen yang tidak dibagi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sepanjang R lebih dari K, maka perubahan harga menunjukkan angka positif, yang berarti harga saham akan meningkat. Dengan kata lain, keputusan dividen tidak relevan. Yang lebih penting ialah memanfaatkan dana untuk menghasilkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian R lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan K. 3. Argumen yang mendukung relevansi dividen. Argumen ketidakrelevan kebijakan dividen mengasumsikan pasar yang sempurna dalam efisien. Jika pasar tidak sempurna, maka kebijakan dividen tidak relevan. 1. Dividen dibayar tinggi, atau bird in the hand theory. Pembayaran dividen mengurangi ketidakpastian, yang berarti mengurangi resiko, yang pada giliran selanjutnya mengurangi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham, atau KS, atau biaya modal saham. Berikut beberapa argumen yang mendukung pembayaran dividen yang tinggi. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian, kemudian mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham, kemudian efek pajak atau membayar dividen tinggi untuk pajak yang lebih rendah. Kedua, dividen dibayar rendah. Argumen ini berpendapat sebaliknya. Dividen dibayar rendah variabel pajak dan flotation cost mendasari argumen tersebut. Yang pertama, efek pajak. Berdasarkan argumen ini, dividen seharusnya dibayar rendah untuk menghemat pajak. Kemudian ada biaya emis atau flotation cost, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan saat menerbitkan surat berharga baru atau baik itu saham maupun obligasi. 3. Pengujian empiris. Berikut ilustrasi pengujian empiris dari ketiga argumen tersebut. Sumbu tegak atau sumbu Y, dividen yield. Sumbu mendatar atau sumbu X, yakni tingkat pertumbuhan. KS merupakan biaya modal saham atau cost of equity atau tingkatan pengembalian yang disyaratkan investor. D1 merupakan dividen yang diharapkan akan dibayarkan pada akhir tahun pertama. P0 merupakan harga saham saat ini. G merupakan tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Alternatif pengujian empiris yang lain ialah dengan menggunakan regresi dalam kerangka CAPM atau Capital Asset Pricing Model dengan spesifikasi sebagai berikut. 3. Isi informasi dividen dan efek klientel. 1. Isi informasi dividen atau information content of dividend. Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan dividen dan akan turun jika ada pengumuman penurunan dividen. Hal ini terjadi bukan karena dividen itu sendiri yang menyebabkan perubahan harga saham, melainkan karena perubahan dividen tersebut mengindikasikan prospek perusahaan di masa depan. Jika perusahaan yakin prospeknya cerah dan pendapatan atau aliran kasnya diperkirakan meningkat, mereka akan cenderung menaikkan dividen yang akan direspon positif oleh pasar. Sebaliknya, penurunan dividen menandakan prospek yang menurun dan direspon negatif. 2. Efek client, yakni menurut argumen ini, kebijakan dividen seharusnya ditunjukkan untuk memenuhi dan menarik segmen investor tertentu. Misalnya, yang pertama, kelompok investor dengan tingkat pajak tinggi akan menghindari dividen yang lebih memilih capital gain atau karena pajak atas dividen mungkin lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian, kelompok investor usia muda barangkali akan memilih capital gain atau pajak rendah karena mereka mempunyai orientasi jangka panjang. Sebaliknya, kelompok investor usia lanjut, misal mendekati pensiun, akan lebih menyukai dividen karena memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Keempat adalah teori dividen residual atau residual theory of dividends. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kewajiban dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai.
Menurut teori tersebut, manajer keuangan akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan penganggaran modal yang optimum. Semua usulan investasi yang mempunyai NPV yang positif akan diterima atau dilaksanakan. Yang kedua, menentukan jumlah saham yang diperlukan untuk membiayai investasi baru tersebut sambil menjaga struktur modal yang ideal atau target. Yang ketiga, menggunakan dana internal untuk mendanai kebutuhan dana dari saham tersebut. Yang keempat, membayarkan dividen hanya jika sisa dari dana internal setelah semua usulan investasi dengan NPV positif didanai. Usulan investasi dan IRR-nya. Usulan investasi A. Kebutuhan investasi 100 juta, IRR 30%. B. 250 juta, IRR 25%. C. 150 juta, IRR 24%. D. 200 juta, IRR 21%. E. 150 juta, IRR 20%. F. 300 juta, IRR 18%. G. 250 juta, IRR 17%. H. 200 juta, IRR-nya 15%. Misalkan biaya modal perusahaan tersebut adalah 19%, kemudian perusahaan mempunyai dana internal sebesar 750 miliar, target struktur modal adalah 60% saham dan 40% utang. Bagian berikut ini menunjukkan usulan investasi yang berada di atas biaya. IRR, usulan investasi dan biaya modal. Dari bagian di atas, nampak perusahaan akan menerima proyek A, B, C, dan D. Total dana yang dibutuhkan adalah 850 juta. Dari jumlah tersebut, 60% dikali 850 juta. 510 juta menggunakan dana internal, sedangkan sisanya 340 juta menggunakan utang. Perusahaan dengan demikian mempunyai kelebihan kas sebesar 240 juta, 750 juta dikurangi 510 juta, jumlah kas tersebut bisa dibagikan sebagai dividen. Kebijakan dividen residual dengan demikian membayarkan dividen hanya jika sisa kas setelah perusahaan mendanai semua usulan investasi yang mempunyai NPV positif, hanya kebijakan investasi yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kebijakan dividen residual jika dilakukan akan menyebabkan fluktuasi pembayaran dividen yang sangat tinggi. Pada saat perusahaan mempunyai banyak usulan investasi, dividen tidak dibayarkan. Sebaliknya, pada saat usulan investasi sedikit, dividen akan dibayarkan cukup besar. Pembayaran dividen yang tidak stabil bisa merugikan atau menurunkan harga saham atau efek informasi dividen. Dengan menggabungkan kebijakan dividen residual dan pembayaran dividen yang stabil, kebijakan smoothed residual dividend policy, perusahaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, memperkirakan pendapatan dan kesempatan investasi untuk jangka waktu panjang, misal 5-10 tahun mendatang. Yang kedua, menghitung rata-rata sisa kas yang bisa dibagikan sebagai dividen dalam jangka waktu tersebut. Yang ketiga, menetapkan target rasio pembayaran dividen selama jangka waktu. Smoothed residual dividend policy dipakai untuk memperkirakan target rasio pembayaran dividen jangka panjang, bukannya untuk tahun tertentu. Untuk perusahaan tertentu yang pendapatannya stabil, pendekatan residual dividend policy bisa dilakukan dengan mudah. Untuk perusahaan yang pendapatannya tidak stabil, pendekatan tersebut menjadi lebih sulit dilakukan, karena tidak mudah memperkirakan periode baik dan buruk. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai untuk situasi tersebut adalah menetapkan dividen dasar atau base
yang rendah sebagai dividen reguler. Kemudian membayarkan dividen ekstra jika perusahaan mengalami kondisi yang baik, atau low regular dividend plus extras. Dividen dasar atau BIS bisa dibayarkan setiap periode, termasuk untuk periode buruk. Sedangkan dividen ekstra dibayarkan jika ada keuntungan ekstra yang diperoleh perusahaan. Dengan cara demikian, investor tidak diberi signal yang salah jika perusahaan membayarkan dividen yang tidak stabil. 5. Beberapa faktor dalam kebijakan dividen. Tujuan pengendalian biaya operasional adalah untuk mengelola dan mengurangi pengeluaran yang berkaitan dengan operasional bisnis sehari-hari. Perusahaan dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan kontribusi optimal terhadap produktivitas dan keuntungan dengan menerapkan pengendalian yang efektif. Untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, penting untuk mengidentifikasi area pengeluaran yang tidak efisien, bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengelola biaya dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertumbuhan dan inovasi. Berikut ini faktor-faktor praktis yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen. 1. Kesempatan investasi. Semakin besar kesempatan investasi, maka dividen yang bisa dibagikan akan semakin sedikit. Akan lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang menghasilkan NPV atau Net Present Value yang positif. 2. Profitabilitas dan likuiditas. Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang lebih baik bisa membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik. Alasan lain pembayaran dividen adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mempunyai kas yang berlebihan seringkali menjadi target dalam akuisisi. Untuk menghindari akuisisi, perusahaan tersebut bisa membayarkan dividen dan sekaligus juga membuat senang pemegang saham. 3. Akses ke pasar keuangan. Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, perusahaan bisa membayar dividen yang lebih tinggi. Akses yang lebih baik bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 4. Stabilitas pendapatan. Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas di masa mendatang bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan semacam itu bisa membayar dividen yang lebih tinggi. Hal yang sebaliknya terjadi untuk perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tidak stabil. Ketidakstabilan aliran kas di masa mendatang membatasi kemampuan perusahaan membayar dividen yang tinggi. 5. Pembatasan. Seringkali kontrak utang, obligasi, ataupun saham preferen membatasi pembayaran dividen dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, perusahaan harus menjaga tingkat modal kerja yang tertentu atau rasio likuiditas yang tertentu. Atau perusahaan tidak bisa membayarkan dividen sebelum dividen untuk pemegang saham preferen dibayar. Dalam situasi normal atau baik, pembatasan semacam itu tidak berpengaruh banyak terhadap kemampuan perusahaan membayarkan dividennya. Tetapi dalam situasi buruk di mana aliran kas lebih kecil,
pembatasan tersebut akan mempengaruhi pembayaran dividen oleh perusahaan. Pembelian saham kembali atau stock repurchase, dividen saham, dan stock split. Pembelian saham kembali atau stock repurchase, perusahaan bisa melakukan pembelian saham kembali melalui pasar sekunder bursa efek. Saham yang dibeli tersebut masuk dalam rekening treasury stock. Secara teoritis, nilai perusahaan sebelum dan sesudah pembelian saham kembali akan sama. Misalkan, jumlah saham yang beredar adalah 1000 lembar per atau price earning ratio adalah 20 kali. Perusahaan memperoleh keuntungan total sebesar 4 juta. Perusahaan mempunyai dua pilihan. Yang pertama, membayar dividen kas sebesar 2 juta, atau yang kedua, membeli saham kembali senilai 2 juta. Tabel berikut ini meringkaskan hasil dari kedua alternatif tersebut. Diterangkan bahwa yang pertama, jika perusahaan membayar dividen sebesar Rp200 per lembar, total kekayaan pemegang saham atau earning per lembar ditambah harga saham adalah Rp2.200 per lembar. Kedua, jika perusahaan menggunakan kas sebesar Rp2 juta untuk membeli kembali 909 lembar sahamnya dari total 10.000 lembar, jumlah saham beredar berkurang, meskipun EPS atau earning per share meningkat menjadi Rp220. Harga saham per lembar tetap sama, yaitu Rp2.200, karena PR atau Price Earning Ratio perusahaan tetap 20 kali. Hasilnya, total nilai perusahaan tetap Rp2 juta, rupiah, dan kekayaan pemegang saham tidak berubah, yaitu tetap Rp2.200. Hasil di atas terjadi jika pasar keuangan sempurna. Dalam kenyataannya, pasar keuangan tidak sempurna, sehingga pembelian saham kembali mempunyai sisi positif dan negatif. Selanjutnya adalah keuntungan pembelian saham kembali. Yang pertama adalah penghematan pajak. Sebagai contoh, jika investor menerima dividen sebesar Rp200 dan tingkat pajak penghasilan adalah 30%, maka ia membayar pajak sebesar Rp60. Tetapi, jika perusahaan melakukan pembelian saham kembali, kemudian harga meningkat menjadi Rp2.200, pemegang saham akan membayar pajak atau capital gain yang lebih rendah. Kali ini yang disebut dengan pembelian saham kembali bisa menghemat pajak. Selanjutnya adalah signal positif ke pasar. Dengan adanya pengumuman pembelian kembali, bisa dianggap sebagai sinyal positif oleh investor. Karena pembelian saham kembali seringkali didorong oleh motivasi manajer yang menganggap bahwa harga saham undervalued atau lebih rendah dari yang seharusnya. Ketiga, fleksibilitas penggunaan kelebihan kas. Dan yang keempat, pilihan investor. Artinya, pemegang saham mempunyai pilihan dengan pembelian saham kembali. Jika membutuhkan kas, mereka bisa menjual saham yang mereka peroleh. Dan sebaliknya, jika tidak membutuhkan kas atau menghindari pajak, mereka bisa menginvestasikan kembali ke dalam saham perusahaan. Kelima, itu mencegah penurunan dividen. Dan yang keenam, menguntungkan manajemen atau misalnya menghindari ancaman akuisisi. Baik, selanjutnya adalah kerugian pembelian saham kembali. Yang pertama, itu beberapa investor lebih menyukai dividen tunai yang diandalkan daripada capital gain. Yang kedua, harga pembelian kembali terlalu tinggi. Dan yang ketiga, perusahaan bisa menuntut jika pemegang saham merasa dirugikan. Butuh pengungkapan jelas atau disclaimer tentang untung dan rugi. Kemudian ada dividen saham dan stock split.
Dividen saham dan stock split adalah dua aspek yang dapat menghasilkan peningkatan jumlah saham beredar di perusahaan tanpa mempengaruhi total nilai pasar. Dividen saham itu mengalokasikan sejumlah saham gratis berdasarkan kepemilikan saham yang berlaku. Sedangkan stock split itu adalah metode di mana saham yang ada dibagi menjadi beberapa unit dengan maksud untuk memperluas jumlah saham atau biasa disebut dengan pemecahan saham. Misalkan harga pasar saat ini adalah Rp5.000. Perusahaan mempunyai neraca atau untuk komponen modal saham seperti berikut ini. Untuk saham biasa, nilai per Rp1.000 dikurangi 100.000 lembar itu 100 juta. Kemudian agio atau kapital surplus itu 300 juta dan laba yang ditahan itu 200 juta. Kemudian total modal saham itu ada 600 juta. Kemudian lagi, jadi misalkan perusahaan mengumumkan 10% saham dividen, maka komposisi neracanya akan berubah, akan menjadi sebagai berikut ini. Saham biasa atau nilai par Rp1.000 dikurangi 110.000 lembar itu terjadi karena adanya 10% dividen saham, maka ada tambahan dividen sebesar 10% yang menjadikan 10.000 lembar saham baru. Dan nilai nominal barunya adalah 110 juta. Kemudian untuk agio kapital surplusnya itu menjadi 340 juta dan laba yang ditahannya itu menjadi 150 juta. Total modal sahamnya tetap sama, yaitu 600 juta. Dan jika dimisalkan perusahaan mengumumkan stock split dengan split factor, itu 2:1, atau setiap lembar saham menjadi 2 lembar saham, maka komposisi modal menjadi sebagai berikut. Saham biasa atau nilai par Rp500 dikurangi 200.000 lembar itu menjadi 100 juta. Agio atau kapital surplusnya menjadi 300 juta, laba yang ditahannya itu 200 juta, dan total modal sahamnya yaitu 600 juta. Dilihat dari mekanisme tadi, nampak stok dividen dan stok split hanya melibatkan perubahan akuntansi atau komposisi saham saja. Nilai total modal saham masih sama. Perubahan komposisi tersebut itu tidak mengakibatkan dan juga tidak diakibatkan perubahan aliran kas yang diterima perusahaan. Dengan kata lain, stok dividen dan stok split nampaknya tidak mempunyai relevansi dengan nilai perusahaan. Kemudian, konsekuensi dari dividen saham dan stok split adalah bertambahnya jumlah saham yang beredar. Tetapi, karena tidak ada nilai tambah atau secara ekonomis tidak ada nilai tambahnya, maka harga saham per lembar menjadi lebih kecil. Total efek dari dividen saham dan stock split tidak ada. Dengan kata lain, nilai total perusahaan saham akan sama. Dan berikut adalah alasan mengapa dilakukannya dividen saham dan stock split. Yang pertama, perusahaan ingin menyimpan kas untuk kebutuhan operasional, tetapi tetap ingin memberi keuntungan kepada pemegang saham. Kedua, menyesuaikan harga saham agar terjangkau atau trading range. Yang ketiga, memberi sinyal positif ke pasar atau signaling effect. Selanjutnya adalah reverse split. Reverse split merupakan kebalikan dari stock split atau pemecahan saham. Dalam reverse split, beberapa lembar saham disatukan menjadi satu saham. Sebagai contoh, 2 lembar saham dijadikan 1 lembar saham. Nilai nominal par yang baru menjadi 2 kali lipat nilai par saham lama. Jumlah saham yang beredar berkurang. Saham seperti stock split, nilai total saham tidak berubah jika pasar keuangannya sempurna. Alasan reverse split dilakukan. Yang pertama, saham yang nilainya terlalu kecil sering dianggap sebagai saham yang tidak baik atau saham gurem atau tidak terhormat. Yang kedua, investor menganggap perusahaan tersebut mempunyai prospek yang kurang baik, cenderung menilai rendah atau underestimate saham tersebut.
Untuk menghilangkan kesan tersebut, harga saham dinaikkan agar mendekati range yang ideal. Jika harga saham meningkat, biaya transaksi diharapkan menjadi semakin kecil atau kebalikan dari penemuan empiris efek stock split. Dan dengan biaya transaksi yang lebih kecil tersebut, diharapkan mendorong likuiditas dalam lebih lanjut. Disimpulkan bahwa keputusan dividen dan investasi sangat mempengaruhi nilai saham. Jika perusahaan menginvestasikan kembali laba yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi daripada yang diharapkan investor, maka nilai saham akan meningkat. Ini berarti bahwa dalam kondisi seperti itu, lebih baik bagi perusahaan untuk menahan laba dan menggunakannya untuk investasi daripada membaikinya sebagai dividen, karena hal tersebut akan lebih menguntungkan bagi pemegang saham.